Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Arif Movie. Jadi guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Bullet to the Head 2012. Tentu saja film ini sangatlah keren guys, karena dibintangi oleh aktor papan atas, yaitu om saya, Om Sylvester Stallone. Film ini mengisahkan tentang mantan tentara angkatan laut yang beralih profesi menjadi pembunuh bayaran, yang bernama James Bonomo. Ia dikenal dengan nama Jimmy Bobo. Biar lebih enak guys, kita sebut saja dia John. Oke guys, jangan kebanyakan spoiler, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sang tokoh utama kita, si John bersama rekannya yang bernama Louis. John bersama Louis mendapatkan job pembunuhan untuk membunuh mantan polisi korup yang bernama Hank Greely. Di sini si target Hank sedang asyik pesta narkoboy dengan ditemani seorang wanita PSK. Tak lama kemudian, John pun sampai di lokasi dan menyamar menjadi polisi. Tanpa banyak bacot, Louis langsung menembak si target sampai modiar. Namun sayang, pada saat John menggeledah rumah itu, terdapat seorang wanita PSK yang bisa menjadi saksi pembunuhannya. Di sini si John dibuat bingung karena ia berprinsip untuk tidak membunuh wanita dan juga anak-anak. Mendengar tembakan, pria yang ditembak Louis sebelumnya tiba-tiba hidup lagi dan menghajar Louis. Pada saat Louis ingin dibunuh, tiba-tiba datang John yang langsung mengheadshot si target. Selesai menjalankan misi, John bersama Louis langsung ke dermaga. Di sini John nampak termenung seperti ada yang mengganggu pikirannya. Louis pun menanyakan ada apa sebenarnya. John pun menjelaskan jika wanita PSK sebelumnya tidak ia bunuh, dan menyuruh Louis untuk tidak memikirkan hal itu. Kemudian John bersama Louis ke bar untuk melepas penat. Di dalam bar ada seseorang pembunuh bayaran yang bernama Keegan yang memperhatikan mereka berdua. Dari gelagatnya ia akan melakukan hal buruk kepada John dan Louis. Dan benar saja, pada saat John pergi ke toilet, Keegan langsung mengeluarkan pisau dan menikam Louis secara brutal. Kemudian Keegan langsung ke toilet untuk menikam John juga. Karena rank si John sudah mythic, jadi John sudah pro dan tidak mudah dibunuh begitu saja. Tahu si John memiliki senjata, Keegan langsung ngacir dan menyelamatkan diri. Dasar noob. Lalu John bergegas mencari Louis. Alangkah kagetnya John melihat Louis terkapar tak berdaya. Scene beralih ke detektif Kwon yang akan menyelidiki rekam jejak Hank Greely yang dibunuh John di awal film sebelumnya. Dan benar saja, wanita PSK yang dibiarkan John hidup sebelumnya diinterogasi. Namun beruntungnya si PSK tidak memberitahu ciri-ciri John, entah karena takut atau balas budi karena tak dibunuh. Kemudian Kwon langsung menyelidiki mayat Hank, dan di sana juga ada mayat Louis yang sedang diautopsi. Merasa curiga, akhirnya Kwon meminta seseorang untuk menyelidiki data dan info teman Louis. Tak butuh waktu lama, si John pun terdeteksi sebagai teman Louis. James Bonomo, aka Jimmy Bobo. They work together. Kemudian Kwon langsung menelpon John untuk bertemu di suatu tempat. Di sisi lain, John sangat bersedih karena kematian Louis dan John merasa bahwa mereka dijebak. Kemudian John menemui Kwon di suatu bar. Di sini Kwon tahu jikalau John dijebak, dan Kwon mengajak John bekerja sama untuk menangkap pelakunya. Tentu saja John menolak karena ia tak mau bekerja sama dengan seorang polisi. Lalu Kwon memberikan kartu namanya berharap John berubah pikiran. Di luar terlihat ada seseorang yang membuntuti Kwon. Kwon pun sadar dan langsung bergegas pergi. Di sini Kwon berhasil membunuh salah satunya, dan ternyata mereka adalah salah satu anggota polisi. Namun sayangnya Kwon tertembak dan terpojok.
Dan ternyata ada John yang membantu. Di dalam mobil mereka saling menodong dan saling mengancam. Akan tetapi Kwon memutuskan untuk ikut John. Di lain sisi, Kegan disuruh bosnya yang bernama Morel untuk membunuh seseorang yang bernama Baby Jack dan mengambil berkasnya. Kemudian John membawa Kwon ke tempat anak angkatnya yang bernama Lisa untuk diobati. Alright, whatever, let's get him in. Yeah, it's too bad. Jimmy's. Just a scratch, right? A band-aid and a blow pop. Scene beralih ke Kegan. Di sini Kegan dengan sangat mudah membunuh semua anak buah Baby Jack dan mengambil berkas yang disuruh bos Morel sebelumnya. Thank you. Get the fuck out! Fascinating reading. Selesai mengobati Kwon, Kwon langsung menelpon agennya dan menyuruh menganalisis data seseorang yang menjebak John yang bernama Ronnie. Setelah data dan tempatnya diketahui, John langsung bergegas menemuinya di pemandian air panas. Entah apa yang akan dilakukan John. Sesampainya di lokasi, John langsung bergegas dan masuk dan menyuruh Kwon untuk menunggu. Kemudian John langsung membangunkan Ronnie. Di sini Ronnie mengelak bahwa ia tak menjebak John. Pada saat John lengah, Ronnie langsung mengambil pistol dan menembak John. Dan faktanya, peluru Ronnie sudah diambil oleh John. John pun marah dan menembak Ronnie. Akan tetapi peluru John juga sudah diambil oleh Kwon dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Singkat cerita, John berhasil membunuh Ronnie. Kemudian John langsung menghampiri Kwon dan langsung menghajar Kwon karena telah menyabotase senjatanya. Kemudian John dan Kwon bergegas mencari target berikutnya yang bernama Marcus Baptiste. Local lawyer. Sesampai di lokasi, kebetulan rumah Baptiste sedang ada pesta kostum, yang membuat John dan Kwon dengan sangat mudah menyamar dan memasuki kediaman Baptiste. Di sini John berhasil menemukan Baptiste dan John juga menemukan Kegan, orang yang membunuh Louis sebelumnya. John ingin sekali membunuhnya, akan tetapi suasana ramai dan ia mengurungkan niatnya. Kemudian John langsung membuntuti Baptiste dan berhasil melumpuhkannya dan membawanya pergi. Dan ternyata Baptiste memiliki GPS sehingga keberadaannya diketahui. Important thing is that we else is second, Mr. Baptiste. Kemudian John langsung membawa Baptiste ke rumah kosong untuk diinterogasi. Very uncomfortable. Here we go. Dan terungkaplah fakta yang sangat membagongkan jika ia sengaja menjebak John dan Louis untuk menutupi kejahatannya. Lalu Baptiste memberikan flash disk yang berisi kejahatan Hank Riley. Mendengar fakta itu, John langsung murka dan langsung mengheadshot Baptiste. And my friend killed, took his chances and paid the price. Di luar, Kegan dengan pasukannya langsung membombardir tempat John. John pun berhasil lolos dan langsung meledakkan tempat itu.
Kemudian John pergi ke rumah Lisa untuk mengecek flash disk Baptist sebelumnya. What are you doing here? I'm sorry, use your computer. Oh, that's cute. How nice of you to find the time to check in. Hey, look, I thought the head of prosecution. I got this. Selesai mengecek flash disk, mereka pun pergi. Scene beralih ke Keegan. Di sini Keegan mendapatkan tugas dari bosnya Morel untuk menculik Lisa. Di sini Kwon menunggu atasannya untuk memberikan informasi tentang kematian Hank Greeley. Greeley and Blanchard are victims of the same group. Mendengar informasi Kwon sangat detail, tiba-tiba si atasan langsung mau menembak Kwon. Akan tetapi ada John yang langsung datang dan membantu. I know, I've heard the speech. Merle had a few more cops in his pocket. Di perjalanan, tiba-tiba John ditelepon Keegan. Keegan mengajak John bertemu di suatu tempat untuk menukar Lisa dengan flash disk yang dibawa John sebelumnya. John pun setuju asal Lisa tidak diapa-apain. So what are we gonna do? I want to get her back, give them what they want, then they die. Singkat cerita, John pun sampai di lokasi. Up the stairs, 3rd floor. Kemudian Kwon menyelinap masuk diam-diam. Where's my kid? Di sini Morel meminta flash disknya. Setelah data-datanya masih aman, Morel langsung melepaskan Lisa dan membiarkan John pergi begitu saja. Keegan pun marah dan langsung membunuh Morel karena Morel merendahkannya. Namun beruntungnya kejadian itu dilihat dan direkam oleh detektif Kwon. Melihat Keegan, John langsung bergegas menghampiri untuk membalaskan dendam. Ready for another round? You and me. 2 professionals. Look at that. Di sini Keegan mengajak John bertarung 1 lawan 1 menggunakan kapak. Vikings? Take it. I'm impressed. You okay? Singkat cerita, John berhasil memenangkan pertarungan. Setelah semuanya terbunuh, detektif Kwon ngeyel ingin menyelesaikan masalahnya dengan John ke jalur hukum. Mendengar hal itu, John langsung menembak detektif Kwon. Akan tetapi John tidak mau menembaknya di area vital. Me, and I shot you too. Make that your story. You come or you want to meet some more cops? I'm gonna stay with him. Bye. Be in touch. There's a guy, Quan. So I knew I must have stayed clean. 6 minggu kemudian, Kwon mengajak John bertemu di bar. Smell the cop. Glad everything's working In out. my shoulder. 2 weeks in the hospital. Kwon memberitahu jika ia dengan Lisa, anak angkatnya John, lagi dekat dan mengajak John untuk saling mengenal satu sama lain. Dan Kwon juga bilang jika ia tak akan menangkap John karena kasus lamanya. Akan tetapi jika John berbuat kriminal lagi, Kwon tidak akan segan-segan menangkap John. John sambil tertawa dan bilang itu tak akan terjadi. Dan film pun tamat. Jadi guys, pesan pada video ini adalah jangan macam-macam sama Rimbo. Oke guys, itulah alur film Bullet to the Head. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam bercerita. Untuk yang mau berkomentar dan request film, tulis saja di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, langsung saja di like dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Salam cuko dak cuko tengah dua.